Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Ya, kalau kita singkatkan Rasulullah ya harus siddiq, harus amanah, harus watanah, harus tabligh. Ya kalau tabligh siapa yang terbaik? Anies dengan yang terbaik. Kalau yang paling cerdas siapa? Anies. Yang paling amanah? Anies. Dan amin juga. Paling jujur siapa? Anies. Itu aja pegangannya sebenarnya. Clear, mudah ya, menangkapnya mudah sekali. Tabligh, amanah, siddiq, fatonah. Udah itu saja, itu yang menjadi patokan. Jadi jangan kemudian kita harus memilih pemimpin dengan dirumitkan gitu. Dengan harus punya ini, punya itu, segala macam. Udah, staff aja. Siddiq, tabligh, amanah, fatonah, biar mudah ngingetnya gitu ya. Nah itu disampaikan oleh Pak Yusuf Kala. Siapa yang paling cerdas? Ya kita lihat secara pendidikan segala macam ya Anies. Gitu. Siapa yang paling amanah? Ya kita lihat yang menyelesaikan 5 tahun Anies. Yang enak bagi Pak Anies Baswedan itu tidak perlu mencari-cari, tidak perlu mencari bahan, tidak perlu mengemas dengan berbagai pencitraan. Cukup dengan prestasinya saja gitu, itu sudah sangat melampaui para kandidat bakal calon lainnya. Kita dimudahkan sekali Pak Anies ya dengan mengusung Pak Anies ini. Cukup sampaikan saja ada JIS, ada Formula E yang sukses, yang bisa mengakumulasi keuntungan secara totalitas itu sampai saya hitung berkali-kali lipat jauh dari modal yang untuk kegiatan itu. Kemudian apalagi taman-taman yang diperbaiki, ekopark dan sebagainya, adanya kesetaraan, adanya upaya dari Pak Anies untuk membuat trotoar lebih lebar sehingga lebih nyaman orang untuk melewati itu, transportasi terus diperbaiki, bahkan MRT yang kita dengar akan dikembangkan lagi sampai pemerintahan London kalau tidak salah itu sudah siap untuk menggelontorkan dana sampai 22 triliun. Kita sebagai rakyat mudah untuk melihat, mudah untuk membandingkan siapa calon yang betul-betul memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam memimpin negeri ini. Beliau menunjukkan kemampuan yang berbalik 180 derajat, baik dari bahasa tubuhnya, dari mimik wajahnya yang selalu senyum, selalu rileks, tapi ternyata walaupun dengan pekerjaan yang tidak banyak diekspos, kalau bahasa anak saya bilangnya ini sat-sat jadi gitu kan, sat-sat tanpa pemerintahan media jadi JIS, jadi Formula E dan seterusnya. Nasab memang akan memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk seseorang, dan yang terpenting ini adalah sosok Anies Rashid Baswedan ini akan menjadi teladan gitu. Jadi, dan banyak kemajuan-kemajuan dari berbagai aspek lainnya. Keluarga Baswedan sendiri baru terlihat itu dari kakeknya Pak Anies, kan begitu, dengan membawa satu dokumen pengakuan kemerdekaan Indonesia yang ditaruhnya di dalam kaos kaki dan berdiam diri beberapa hari itu di Singapura.
bagaimana caranya supaya kaos kaki ini nggak dibuka. Maka dibuat kaos kaki ini baunya sudah nggak kelewatan, jadi nggak bakalah dibuka. Itu kira-kira gambaran yang kita mendapatkan cerita seperti itu faktanya. Dan itu Bung Karno kaget. Bung Karno kaget kenapa beliau ini dengan bersusah payah dari negara Timur Tengah, khususnya dari Mesir, ada pengakuan. Sedangkan sekarang kalau yang bau Arab kadrun gitu ya. Tapi mudah-mudahan kebenaran ini akan meluluhlantakkan kebohongan insya Allah. Padahal kita sebagai kadrun ini nggak pernah punya masalah dengan negara ini. Kita patuh segalanya, ngikutin apa yang menjadi pemerintah atur, kita ikut. Apa salahnya? Kok kita langsung dijustifikasi gurun, apa itu kadang gurun, Masya Allah. Tapi kita nggak merasa terhinakan dengan begitu, malah merasa senang dan bangga. Ya udah, berarti kamu ngakuin yang hidungnya panjang kadrun. Nah sekarang enggak, hidungnya pesek juga kadrun. Kan repot ini. Ya. Asal yang dukung Anies kadrun. Nah ya, asal dukung Anies kadrun. Masya Allah. Tabarakallah. Pribadi melihat sosok Pak Anies itu orang yang tenang ya, tenang dalam artian banyak hujatan, banyak buzzer-buzzer yang artinya menyerang dia secara, saya bilang frontal ya, karena sudah menyebut nama gitu. Saya juga cukup terkesan dengan semua bentuk prestasi dia dalam memimpin Jakarta. Saya pribadi beserta keluarga insya Allah akan konsisten mendukung seorang Anies Baswedan yang negeri ini harus berubah ya, karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubah dengan sendirinya. Ya ayo kita ini merubah ya, jangan statis. Yang lalu-lalu itu statis, sekarang harus dinamis. Pak Anies ini the world leader, pemimpin kelas dunia sudah ya, penghargaannya tidak bisa dihitung, unlimited dalam negeri maupun luar negeri ya, unlimited. Saudara-saudara, barometernya itu di Jakarta. Kalau di Jakarta berhasil, nggak perlu ragu-ragu. Jadi insya Allah dimenangkan Allah SWT. Karena apa? Cerdas, amanah. Jabatan saya tidak bisa dirupiahkan. Saudara-saudara, siapa yang bisa bilang begitu kalau nggak Pak Anies Baswedan? Pak Anies sosok yang tepat. Pak Anies ini yang the right man on the right place, orang yang tepat didudukan pada tempatnya. Insya Allah. Saya ingat Pak, kalau awal-awal itu dimulai dari utara dan berhasil di utara, kebanyakan akan jadi Pak. Karena barometer DKI itu adalah utara. Itu dibuktikan dengan sekarang berdirinya JIS. 4 atau 5 gubernur yang lalu itu tidak mampu membuat itu Pak. Tapi dengan bismillah, artinya tidak ada yang sulit, tidak ada yang tidak mungkin. Ya seperti tadi yang Bapak bilang, semua diawali dengan niat. Kalau niat itu ikhlas, niat itu tulus, dikerjakan, nanti finalnya Allah yang menentukan. Mudah-mudahan doa para rakyat jelata terutama yang merasa selama ini juga dijolimi, mudah-mudahan akan terbukti di 2024 bahwa Allah akan mengizinkan, karena segalanya adalah kehendak Allah, bahwa Allah akan mengizinkan kembali seorang anak bangsa yang potensinya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.